Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini materi kita hari ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang salak itu menempuh tariqan sebuah jalan, yaltamis mencari pada jalan itu fihi di dalamnya ilman mencari ilmu. Jadi siapa menempuh sebuah cara untuk mencari ilmu, Allah jamin sahhalallahu lahu bihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sahhala, mudahkan dia, permudah dia. Allah akan turunkan sahhala. Sahhal, ya, sahhal ini kemudahan. Allah sendiri yang langsung sahhala, bikin kemudahan baginya untuk terbuka pintu-pintu tarikan jalan-jalan untuk menuju surga. Kalau saya ambilkan bahasa sederhana, siapa yang mencari ilmu, dia sementara merintis jalan surga. Siapa yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan surga. Siapa yang berilmu, dijamin surga. Maka ini kegembiraan yang sangat besar, Pak, ya. Kalau di atas man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, tidak ada kata surga, cuma dimudahkan. Siapa yang mudahkan orang, Allah akan mudahkan nanti dari kiamat. Siapa yang mudahkan orang di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang tutupi aibnya saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Tapi tidak ada semua kata surga. Untuk lafaz ini, kalimat ini ternyata lebih jelas lagi. Bukan cuma dimudahkan di akhirat, tapi langsung memang Allah mudahkan surga. Nah, ini yang saya maksud, ya. Ketika kita sudah belajar sentuhan akhirat, pasti dorongan tak keras dan besar di sini. Langsung Allah bilang, kalau kau berilmu, saya kasih mudah surga. Kalau kau sibuk dengan ilmu, kau surga. Maka ada buku yang saya baca, 60 amalan jaminannya surga. Satu diantaranya ini, 60 amalan seorang hamba. Satu amalan yang dijamin masuk surga, ilmu. Siapa berilmu, sibuk berilmu, sibuk mengajarkan ilmu, jaminannya surga. Ya, berbahagialah jemaah sekalian yang masuk di jalan ini. Karena ya, saya kira tidak ada orang yang tidak rindu di sini. Kalau ada orang tidak rindu dengan surga, itu malah salah asa. Sakit itu. Alhamdulillah kita rindu di sini, karena belok yang terakhir kita cuma 7, cuma 2. Kalau bukan belok S, pasti belok N. Tidak ada belok lain. Istirahatnya seluruh manusia cuma 2, kan, bukan surga neraka. Dan Allah dan Nabi-Nya, kau tidak akan pernah bisa tahan di neraka. Tidak bisa. Ya, kalau tidak tahan di neraka, ya tidak ada pilihan lain, kita harus berusaha.
masuk surga. Dan Allah tunjukkan jalannya itu. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Oh baik, kalau bisa ndak bisa dihafal ini semua hadis ini mau ini hadis ini potongannya saya dihafal ini. Kalau ndak bisa hafal yang panjang ini saja. Coba sama-sama gimana? Wa man salaka tariqan, sama-sama. Wa man salaka tariqan. Ulang. Wa man salaka tariqan. Sekali lagi. Wa man salaka tariqan. Ibu coba jangan malu-malu, bersuara ibu sama-sama coba 1 2 3. Wa man salaka tariqan. Sama-sama. Wa man salaka tariqan. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu fihi ilman. Diulangi. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu fihi ilman. Wa man salaka tariqan. Wa man salaka tariqan. Anggaplah 3 kata ini, man salaka tariqan. Man salaka tariqan, 3 kata. Man salaka tariqan. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kalau memang rindu sama surga, Pak, kita serius di sini. Kalau mau kita masuk surga, takut dengan neraka. Kalau masuk surga itu pasti jauh dari neraka. Serius di sini. Dan inilah hadis kenapa Tajdidul Iman ini berdiri. Kenapa Tajdidul Iman ini ada? Salah satu yang motivasi adalah hadis ini. Kalau kita baca tajdid itu memperbarui, mereformasi, menyegarkan, itu tajdid. Mencerahkan, mereformasi kita punya iman. Karena iman itu bisa kusut, bisa mati, bisa loyo, bisa melemah, bisa turun, bisa keluar. Itu ditajdid. Apa pembaruannya? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan ilmu, Pak. Tajdidul iman, memperbarui iman, menyegarkan iman, memperbarui iman, kasih baru, kasih segar, kasih ya di refresh itu iman, disegarkan, diformat baru. Hadis ini salah satu motivasinya. Nggak bisa seseorang baik, Pak, tanpa ilmu. Nggak bisa baik. Demi Allah nggak bisa baik tanpa seseorang tanpa ilmu. Tidak bisa, tidak bisa orang baik tanpa ilmu. Tidak bisa. Kalau ada orang baik tanpa ilmu adalah kebaikan yang palsu. Kebaikan itu muncul dari ilmu. Maka sekalian rahmatin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau bikin tarikan. Tarikan ini, Pak, jalan. Jalan itu ada 2 yang dimaksud di sini jalan. Ada namanya jalan yang disebut dengan hissiyah. Tarika li makna al-hissiyah. Hissi, benda nyata jelas. Itu jalan. Menempuh jalan majelis ilmu, itu jalan. Hari ini Bapak di majelis ilmu, itu tarikan dalam makna hissiyah. Pergi dari rumah ke masjid, dari ke majelis ilmu, itu namanya tarikan makna hissiyah. Betul-betul jalan, dia berjalan, dia bergerak. Tapi ada namanya tarikan jalan yang dimaksud di situ adalah maknawiyah. Maknawiyah, membaca buku, mengkaji tafsir, mengkaji hadis, biar di rumahnya. Itu namanya maknawiyah. Jadi kalau disebut tarikan, jangan selalu diartikan keluar dari rumah, enggak. Keluar dari rumah, pergi majelis ilmu, itu tarikan makna hissiyah. Hissiyah, benda langsung nyata. Kemana Bapak? Pergi belajar. Tarikan makna hissiyah. Di mana Bapak? Oh, ada sementara diskusi.
diskusi tentang muzakarah ilmiah, itu tarikan. Dia tidak keluar, dia tidak meninggalkan tempatnya. Ya, bapak menghafal Al-Quran, itu tarikan. Siapa menghafal Quran, tarikan ilal jannah. Ya, siapa yang hafal hadis, itu tarikan. Siapa menulis buku, menulis hadis, menulis Al-Quran, menulis nasihat, tarikan. Siapa yang share ilmu, yang share kebaikan, sementara tarikan. Tarikan makna ilmiah, maknawiyah. Tolong jangan dibatasi hanya tarikan itu sebuah jalan, tapi cara semua aktivitas yang kaitannya ilmu disebut dengan tarikan.